Kembali di Anju Sore, pemirsa, sejumlah guru besar Universitas Tanah Air melayangkan petisi terhadap pemerintah terkait kondisi demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Sivitas Akademika UI, UGM, dan UII menuntut pulihnya demokrasi yang dinilai banyak terjadi penyimpangan. Sejumlah guru besar, akademisi, dan alumni Universitas Indonesia mendeklarasikan seruan kebangsaan kampus perjuangan terkait situasi demokrasi Indonesia yang terjadi saat ini. Terdapat 4 poin yang diserukan dalam deklarasi, yakni mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI, Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon, menyerukan agar semua perguruan tinggi di tanah air mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di wilayah masing-masing, serta mengimbau para mahasiswa untuk aktif mengawasi proses demokrasi. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Selamat sore, Prof. Tuti. Selamat sore, Mas. Prof, saya ingin tahu latar belakang dari acara deklarasi yang tadi sudah Anda gelar bersama dengan guru besar lainnya dan Sivitas Akademika. Sebenarnya apa yang terlihat dari kacamata para akademisi tentang situasi yang terjadi hari ini? Iya, tentu saja yang kami lihat itu dalam beberapa waktu terakhir adalah kondisi yang membuat kami sangat concern, ya, sangat gundah, gulana melihat betapa demokrasi di Indonesia itu yang sudah kita bangun sekian puluh tahun lamanya dengan susah payah, yang sudah mengorbankan begitu banyak orang, ternyata kok sekarang menjadi berubah bentuknya itu. Itu yang menjadi concern kami semua, karena kami di Dewan Guru Besar itu kami kan terdiri dari orang-orang yang sudah over the hill, ya, sudah tua, ya, kita rata-rata itu yang sudah tidak lagi memikirkan apa kita mau jadi apa, mau jadi posisi apa gitu. Itu sudah tidak terpikirkan. Yang kami pikir adalah bagaimana supaya anak-anak kami, adik-adik kami, generasi mendatang itu akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, dan mereka bisa menyaksikan satu proses pemilihan yang benar-benar jujur dan adil. Yang kok sekarang itu kok kelihatan sudah tidak seperti itu caranya, sehingga kami ingin mengingatkan kepada para pejabat khususnya, ya, untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi ke dalam proses politik kita. Itu saja sebenarnya pesannya. Oke, Prof, tadi juga dalam poin yang disampaikan, saya lihat ada poin agar para ASN, TNI, Polri, kemudian juga Sivitas Akademika tidak mendapat tekanan untuk memenangkan salah satu paslon. Kalau dari informasi yang Anda dapatkan, hal ini memang sudah terjadi saat ini? Itu yang kami dengar, ya, baik dari berita di media massa maupun dari sumber-sumber lain, ya, bahwa ada yang paling mudah adalah misalnya guru, ya. Kami kan juga guru, cuma di tingkat universitas gitu. Banyak guru-guru yang juga mengalami intimidasi, ya, untuk memilih paslon tertentu, yang buat kami guru itu kan harusnya digugu dan tiru. Mereka adalah orang-orang yang memberikan bekal untuk mencerdaskan generasi muda. Nah, tentu saja tidak pada tempatnya apabila mereka mendapatkan intimidasi. Dan kemudian kita melihat juga misalnya ini dikaitkan dengan poin yang pertama, yaitu tentang kebebasan berekspresi, ya. Yang kita lihat juga ternyata dalam beberapa sekali lagi melalui media massa kita melihat orang yang berekspresi yang merupakan salah satu hak yang sangat dijamin di Indonesia, itu ternyata mendapatkan perlakuan yang kurang baik, ya. Dan buat kami ini mengkhawatirkan, karena kami di kampus itu sangat menghargai yang disebut sebagai kebebasan akademik. Kami bebas mengatakan apa saja selama kami mempunyai argumentasi dan data yang benar itu. Jadi itu yang ingin kami sampaikan juga kepada para
pelaku politik yang pada saat ini ada itu. Jadi seruannya adalah seruan moral kepada mereka, bukan seruan politik tentu saja. Tapi walaupun nanti nuansanya akan berimbas pada politik. Oke, kemudian Prof, ini kan tidak hanya Universitas Indonesia saja, ada juga Ya. kampus lain yang momentumnya juga kita lihat suara-suara ini muncul hampir bersamaan begitu. Apakah sebelumnya ada konsolidasi? Eh, Konsolidasi ANSI sebenarnya kami itu ada satu kumpulan yang guru besar ya, yang kita sebut namanya sebagai Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Oke. Lalu juga ada Forum Dewan Guru Besar Indonesia dan ada juga Asosiasi Profesor Indonesia. Ini kami semua berkumpul beberapa waktu yang lalu, saya kira 2 bulan yang lalu, dan kami sepakat bahwa kita itu tugasnya bukan cuma memproduksi ilmu pengetahuan di kampus-kampus kami sendiri, akan tetapi kami juga punya kewajiban untuk bagaimana menciptakan satu kondisi yang lebih baik di masyarakat, terutama termasuk yang berkaitan dengan demokrasi ini. Jadi kami sudah sepakat kita semuanya harus melakukan pengawalan terhadap proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Itu sudah Oke. kita sepakati. Ya, walaupun memang kemudian kami waktu itu ada saya lupa ada sekitar 25-an perguruan tinggi ya yang terlibat di situ, dan ini juga kami harapkan nanti bisa berimbas kepada teman-teman lainnya. Oke, Prof Tuti, kalau di level kampus sendiri hingga hari ini, terutama kampus negeri ya, apakah indikasi intimidasi itu sudah terlihat? Kalau di kampus-kampus memang tidak terlampau terlihat ya, walaupun memang ada kampus-kampus yang mungkin ada intimidasi entah secara internal ya maupun eksternal, itu kami dengar walaupun memang tidak terlalu santer tapi ada. Oke. Ya, dan itu yang kita harapkan juga tidak akan berlanjut ke depannya, karena kami memiliki kebebasan akademik dalam menyampaikan pikiran-pikiran kami sebagai academician. Oke, kalau untuk aspirasi ini kemudian tadi setelah dideklarasikan, kemudian tuntutannya juga sudah didengarkan melalui kanal-kanal media oleh masyarakat begitu. Apakah juga ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini, misalnya tadi disebutkan dengan Polri, kemudian dengan TNI yang memang kerap menjadi sasaran begitu ya, asumsi publik ketika intimidasi itu terjadi, Prof? Enggak sih, ya kita kan seruan kita ada seruan moral dan kita tujukan bagi pejabat negara termasuk aparatur penegak hukum, ya, dan buat saya ini penting sekali karena bagaimana kondisi hukum saat ini di Indonesia itu juga sangat tergantung pada bagaimana hukum diterapkan, bukan hanya hukum yang ada di dalam perundang-undangan, akan tetapi juga hukum yang diterapkan di dalam masyarakat. Itu yang kita harapkan. Oke, bicara soal hukum ini kan ketika kita lihat ada pelanggaran pemilu, katakanlah momentumnya kan pemilu di lapangan, kemudian ada 1-2 hal yang ditindak, ada juga yang belum ditindak. Bagaimana kemudian ini bisa membuat para akademisi ini melihat, oh jangan-jangan ini bertendensi ke salah satu paslon begitu? Ya, saya kira itu adalah sudah merupakan suatu hal yang bukan rahasia lagi ya, dan ini menyedihkan hati kami. Mengapa? Karena aparatur penegak hukum itu tugasnya adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia. Ya, jadi mereka juga harusnya dalam bertindak itu mengacu kepada ketentuan undangan yang ada. Ini yang kami harapkan ya, karena kami juga mendapat laporan bahwa di beberapa daerah kemudian sudah terjadi nggak sebut perundungan ya kepada orang-orang yang pendapatnya berbeda dengan pendapat yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu, yang buat kami ini tidak bagus sekali. Tanggung jawab penegakan hukum ini kan ada di aparat penegak hukum dan juga notabene dalam hal ini sebenarnya pemerintah begitu. Kalau Anda melihat bagaimana di sisa waktu yang ada ini sebelum pencoblosan, apakah
memang suara-suara gerakan seperti yang Anda lakukan dengan teman-teman tadi ini semakin keras disuarakan, atau memang ujungnya ini akan seperti apa, Prof, harapannya, Prof? Tentu saja kami berharap bahwa kondisi akan membaik, bahwa para pejabat, para pemimpin negara ini akan mendengar suara kami, suara dari kampus. Kami bukan pengambil keputusan, kami adalah orang-orang yang bertugas untuk mendidik generasi muda negara ini. Jadi tolong dengarkan juga kami, bahwa pandangan kami ini tidak ada kepentingan. Tadi pagi saya ditanya, Ibu ini apakah ada pesanan dari paslon XIZ? Saya bilang itu adalah suatu pertanyaan yang sangat insultif ya, yang sangat insult itu ya, merendahkan. Ya, kami itu akademisi loh, kami itu guru besar. Ya, dan kami ini sebagai suatu kolektivitas ya, dengan 70 guru besar lebih dan teman-teman alumni plus mahasiswa. Kami tidak mungkin bisa diarahkan ya kepada paslon-paslon tertentu. Kita tidak memilih siapa, kami ASN kebetulan ya, kami netral, dan kami tidak membela siapa-siapa, tapi kami membela kondisi masyarakat yang saat ini ada. Itu yang kami harap bisa diperbaiki oleh para pejabat kita dan khususnya penegak hukum itu ya, yang harus bertindak sesuai dengan aturan hukum, bukan bertindak atas hal-hal lain. Oke. Prof, tapi saya penasaran, izin kalau boleh tahu, Prof, setelah deklarasi ini, mungkin juga sebelumnya setelah konsolidasi dan rapat-rapat yang Prof Tuti lakukan dengan teman-teman guru besar lainnya, mungkin ada yang menghubungi profesor, ada yang mengintimidasi atau mengirimkan pesan, Prof, jangan keras-keras begitu. Apa ada, Prof? Ada, tapi nggak saya ya. Mungkin karena mereka tahu saya memang keras gitu ya. Di kelas aja saya dibilang killer gitu. Jadi mereka mengirimkan pada teman saya yang menyayangkan, kenapa sih UI harus seperti itu, harus ikut-ikut seperti yang lain, apa nggak bisa dengan cara lain gitu ya. Jadi sebenarnya tidak mengintimidasi, tapi menyesalkan kenapa kita melakukan hal ini dan kenapa tidak langsung berkomunikasi dengan para pejabat ya. Dan kita sudah melihat bahwa komunikasi yang sudah dilakukan juga ternyata tidak membawa hasil. Itu sebabnya kami harus menyuarakan kepada publik apa yang kami rasakan ini. Oke, artinya suaranya akan jalan terus ya selama masa pemilu ini ya, Prof? Betul sekali. Baik. Terima kasih Prof Tuti atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Sehat selalu, Prof. Selamat sore. Ya, sama-sama. Yuk, selamat sore.